guys, assalamualaikum. Sampurasun, kita dari Jelajah Puncak dan kali ini adalah video pertama kita ya guys. Kenalin, saya Lukman dan ini Saya Rusli. dan ini Saya Haris. dan kebetulan kita hari ini mau ngobrol-ngobrol tentang villa atau cabin yang memang kita kelola sendiri. Oke teman-teman, kita lagi ada di Maru Cabin and Grill. Saya akan bertanya nih ke Bapak Lukman dan Bapak Rusli. Saya mulai dari pertanyaan pertama. Maru Cabin ini udah berjalan berapa lama sih? Maru Cabin running per 1 September. 1 September Jadi kalau misalkan sampai video ini di-take di bulan Januari, September, Oktober, November, Desember, Januari, udah 5 bulan kita 5 berjalan. bulan. Oke. Jadi baru banget ya. Gitu. Kenapa kepikiran gitu buat bikin usaha Maru Cabin and Grill ini? Kita tuh awalnya teman-teman main nih. Awalnya teman-teman main, ngobrol, nongkrong, motor-motoran, tanpa ada nilai ekonomi sama sekali. Ya. Gitu awalnya. Terus ada yang nawarin dari pemilik cabin ini sendiri untuk dikelola. Dan kita melihat personality dari yang punya cabin ini sendiri. Ini orang baik nih gitu kan, orang baik. Dan berikutnya juga kita sebelumnya udah ada cabin yang lain yang memang di daerah puncak yang dingin di dalam hutan. Nah, jadi masih satu genre lah. Di sana juga ada cabin. Kebetulan pas kita lihat di sini juga cabin. Jadi nyambung. Terus kita suka dengan personality dari ownernya. Dan kita mengokehkan di perjalanan kita kepikiran dengan nama Maru. Oh berarti selain di sini pun ada di tempat lain ya? Ada Satu tempat lagi. lain. Itu lebih ke adventure. Kalau di sini lebih ke ya masih belum menuju puncak yang asli. Tapi kalau di sana udah jadi puncak yang asli. Oke. Apa yang membedakan antara di sana, di mana daerah puncak ya? Daerah puncak. Dengan daerah di Megabendung ini nih? Pertama yang di puncak itu kita ada di hutan, di kebun kopi. Jadi lebih adventure kalau sana. Kalau di sini mungkin buat teman-teman yang mau ke tempat wisata di daerah puncak, tapi pengen nggak jauh-jauh kena macet dulu nih, Oke. pengen mampir dulu di sini bisa. Alternatifnya di sini. Di sini alternatifnya. Wah, bisa kan besok hari Minggunya mau ke Taman Safari. Oke. Nah hari ini malam Minggunya nih di sini dulu nih. Check out. Oh, langsung berarti ke ini Taman lebih Safari. dekat ya ke Taman Safari ya? Deket. Di sini tempat wisata ada apa aja sih selain Safari misalkan yang dekat dari Maru ini? Cimory. Oh, Cimory dekat. Cimory Dairyland banyak lah teman-teman. Ada Nichols Ada juga, Nichols betul. juga. Ada apa lagi ya? Ada yang Safari Valley itu tuh. Safari yang baru tuh yang di Limalang ya. Dekat lah dari sini. Oh, dekat. Gitu. Banyak tempat wisata di sini. Jadi yang sebelum kalau ini ya lebih ke teman-teman yang mau ke wisata ke puncak, tapi nggak mau pagi-pagi banget hari Minggu pagi-pagi banget kan subuh-subuh gitu ya. Nah bisa di sini dari nginep, sini ya. besok paginya check out langsung ke Taman Safari. Atau sebaliknya juga nih, pulang dari Taman Safari kecapean, macet dan lain sebagainya, bisa mampir dulu di kita. Mampir Soalnya dari sini bisa tembus langsung ke jalan tol kalau jalan Oke. belakang. Dan biasanya pun kalau misalkan otomatis biasanya kalau misalkan yang berkunjung ke sini di weekend ya, sekaligus kalau misalkan mau ke Taman Safari dulu tadi bisa itu pas barengan dengan one way ke arah Jakarta. Yes. Itu one way ke arah Jakarta, jadi nggak kena macet langsung mampir ke sini. Nah, untuk di puncak sendiri kan dari dulu tuh terkenal dengan villa ya. Villa. Nah, kenapa sekarang menjadi pengelola cabin nih? Kan di tempat yang di dekat puncak tuh cabin, di sini cabin juga. Kenapa memilih cabin nggak sama dengan ya pengelola villa yang lain? Bila pada umumnya lah. Pada umumnya ya, kita lebih ke melihat harga ya. Oh gitu. Segi harga, segmentasi harganya nggak semahal villa. Jadi saya juga sama lah, di ekonomi menengah ke bawah lah gitu kan. Dengan budget kisaran 500.000 bisa dapat banyak hal, Ya. tapi bisa ajak satu keluarga full, full. dan itu di cabin jawabannya. Oh, cabin ya. Terutama cabin kita ya. Kalau di cabin kita tuh dengan harga berapa Pak? Bisa dapat apa aja? Sudah dapat 550.000 itu sudah dapat grill sama cabinnya juga. Berapa orang? Untuk cabinnya itu kapasitasnya 5 orang, tapi untuk dapat free dari harga 550 itu dapat 4 orang. 4 orang grill gitu ya. Betul. 4 orang grill dan Plus 5 orang termasuk menginap. dapat free kopi juga dan minuman. Maksudnya 550.000 itu udah bisa nginep, udah bisa ngegrill. Sudah bisa menginap, sudah bisa ngegrill juga. Dan dapat kopi free kopi juga. asli yang ditanam di puncak. Betul sekali. Untuk fasilitas sendiri semua bisa digunakan ya? Fasilitas sendiri sudah bisa digunakan termasuk tadi ini umumnya ya kita kolam Ya, renang, ada kolam renang. sebelah sana ada
biliar. Nah di dalam aula pun kita ada pingpong sama karaoke. Karaoke ya. Tapi jangan lupa Pak Rusli, kita juga bisa naik kuda. Bisa naik kuda, betul. Nah, Ada kudanya di situ. Ada kudanya. Oh, itu bisa dipakai juga ya kalau Bisa. misalkan teman-teman mau nginep di sini dari teman-teman jelajah. Di mana ada tempat naik kuda di atas kolam kolam renang? renang. Nggak ada. Hanya ada di Maru. Di Maru. Untuk namanya sendiri unik nih. Saya dengar tuh dari tadi Maru. Itu apa sih artinya? Nah, atau mungkin ada filosofi lain mungkin? Oke. Ya, Pak. Maru Pan kalau mungkin bisa dijelaskan. Maru kalau bahasa Sunda itu madu. Madu ya? Madu. Manis berarti. Bukan madu itu. Oh, bukan. Jadi Apa? istri pertama, nah Oh. istri keduanya itu Maru. Bukan itu ya. Jadi nama Maru itu berasal dari bahasa Jepang yang nama artinya Maru itu sendiri banyak arti. Kebetulan saya sedikit bisa bahasa Jepang. Jadi Maru itu bisa berarti nol, bisa berarti circle, bisa berarti bulat. Gitu. Jadi pertama circle dulu nih. Kita ini kan teman main. Jadi kalau ngomongin usaha, bisnis kan tegang banget kedengerannya gitu. tegang Ya. banget. Jadi kita tuh mengoperasikan Maru ini dengan konsep dan filosofi bermain bersama. Ya. Bermain bersama, cuman bedanya kalau dulu mainnya kelereng, kalau sekarang mainnya ya berhubungan dengan uang. Gitu. Jadi itu kita bermain bersama. Kita circle kita main tapi tanda kutip harus positif. Karena circle kita menentukan kita mau jadi apa. Kita sekarang pun adalah akumulasi dari kita masa lalu kan, kayak gitu. Begitupun kita masa depan adalah akumulasi kita saat ini ngapain dan bersama siapa kita bergaul. Berikutnya Maru juga bisa berarti bulat. Bulat ini kalau kita tekad kita udah bulat, ya insya Allah akan menjadi sesuatu hal lah gitu yang bisa bermanfaat dan berguna. Berikutnya Maru itu sendiri artinya adalah nol. Nah ini nih yang memang bener-bener kita banget. Karena kita dari nol. Kita ngurusin villa yang bisnis hospitality itu kita nggak punya basic sama sekali. Terus restoran, F&B, cafe itu kita nggak punya basic sama sekali. Tapi kita nekat, insya Allah, Bismillah. Kalau kita mengawali dengan niat yang baik, tentu Allah juga akan memperjalankan kita dengan sesuatu yang baik. Maru itu seperti itu. Oh, Maru itu lebih ke ini ya, pertemanan mungkin ya, circle. Untuk menemukan hal-hal yang positif gitu ya di lingkungannya. Gitu. Karena di bawah Maru itu ada itu grow together. Oh, tumbuh bersama berarti. Tumbuh bersama. Jadi kita yang nggak nol ini jangan pasrah dengan nol. Kita harus belajar suatu hal yang baru. Saya juga yang tidak tahu dengan bisnis hospitality ya pelan-pelan belajar. Yang tidak tahu kopi juga pelan-pelan belajar. Yang tidak tahu masak itu bagaimana ya semuanya harus grow, harus tumbuh bersama. Jadi tumbuh bersama gitu ya. Kayak gitu. Oke, nah untuk pengunjung sendiri yang datang ke Maru itu biasanya keluarga kah, rombongan kah, atau misalkan pasangan mungkin yang baru menikah? Nah, Pak Rusli yang jawab. Kalau untuk rata-rata sendiri karena ke villa itu banyaknya dari rombongan ya. Karena kita sih betul ada 6 unit di sini, tapi bisa disewakan per satu unit. Nah dari satu unit itu umumnya sih banyaknya keluarga. Keluarga ya? Keluarga. Karena kalau misalkan pun tadi kita setelah orang Jakarta ke hotel gitu kan, hanya menikmati fasilitas hotel aja. Nah kalau misalkan kita ke sini dengan 5 orang tadi, konsep kita seperti hotel tapi sudah dapat grill dengan harga 500.000. Biasanya tamu kalau misalkan berkunjung ke sini tuh mereka ngapain tuh selain nge-grill gitu? Ya, Ngojay atau berenang. Gitu. Ngojay Berenang. di atas kuda. Tahu kan ngojay guys? Nah kalau ke puncak harus tahu dong kata-kata orang Sunda kan biasanya orang Jakarta bisa bahasa Sunda tapi kan aing doang, aing mau. Untuk di dalam kamarnya sendiri ada apa aja nih? Misalkan nonton Netflix bisa? Sudah ada Netflix, ada wifi, Netflix. free wifi, terus amenities-nya sudah lengkap juga. Udah lengkap ya, Ada berarti water heater teman-teman juga. yang mau nginep di sini nggak perlu bawa apa-apa dari rumah dong? Tinggal bawa badan saja cukup. Oke. Tinggal menikmati fasilitas yang sudah kita siapkan. Ada spot nggak yang paling favorit gitu di Maru ini? Di sebelah mana sih? Mungkin di kolam renang kah, di kafe kah, yang view-nya itu bagus mungkin ya? Yang Di sini nih. bagus. Ini yang sekarang kita duduk di Kalau sini. malam-malam ini paling enak Di sini bisa ngelihat Kalau ke misalkan mana? kabut di sana, kalau misalkan nggak kelihatan Nggak kabut itu bisa kelihatan Gunung Pangrango di sana. Gunung Pangrango gede. Gunung Gede Pangrango. Gunung Salak sebelah sana mungkin Gunung ya? Salak sebelah sana. Nah kalau misalkan mau lihat Gunung Salak di salah satu cabin di sini bisa ngelihat ke seluas sana. Berarti kalau Tapi- malam hari itu vibes-nya di sini Vibes-nya enak banget. Sambil karaokean di bawah ada yang akustik gitu kan. Terus kita sambil ngopi, sambil pokoknya Apalagi mah kalau lampu ini nyala ya, kelihatannya enak Iya. banget nih. Ya. Estetik sekali kayaknya.
Sendirian juga di sini bisa menikmatinya dengan bahasa Belanda itu menghulang. Menghulang. Nah, enak banget di sini. Sambil ngopi maru. Bisa nggak sih kita misalkan nggak nginep tapi pengen barbeque aja di sini? Oh, bisa banget. Bisa banget ya. Berarti ini terbuka juga untuk umum ya. Betul. Untuk restonya. Restonya kita buka 20 sampai jam 10 malam itu dibuka untuk umum. Betul. Tidak hanya itu, kolam renang pun kita dibuka untuk umum juga. Oh, kolam renang pun Kolam bisa. renang kita Meskipun dibuka si untuk tamu umum. nggak nginep. Meskipun tamu tidak menginap, hanya ingin kolam renang saja, itu bisa juga. Karaokean juga bisa, Pak? Karaoke bisa juga. Wah, Tapi giliran ya. Giliran nanti. Giliran. Oke. Nah, untuk akses jalannya sendiri gimana sih ke Maru ini tuh? Akses jalan, mungkin Bang Kul bisa menjelaskan akses jalan? Akses jalannya. Jalannya itu ada 2 belokan aja. 2 belok ya? Belokan ke kiri dan ke kanan. Soalnya kalau lurus nggak belok. Jangan belok kalau lurus. Emang ada yang ngomong agak curam. Agak curam. Tapi sebetulnya memang agak curam. Kita ngomong apa adanya aja gitu kan. Meski kita kan ini jelajah puncak nih. Tapi kita lagi review Maru. Untuk ke Maru ini sendiri, kalau memang jalur Gadok, nanti kan masuk tuh sebelum puncak Baja ya. Iya. Sebelum puncak Baja ada gang masuk kiri. Itu semuanya sudah aspalan semua. Aspalnya aspal bagus, cuman memang ada satu turunan yang memang agak ekstrim. Jadi kalau misalkan bawa kendaraan, pastikan remnya berfungsi dengan baik. Itu aja sih sebetulnya. Kalau Aman berarti ya? Aman. Jalan ke sini aman. Aman sebetulnya gitu. Cuman memang kalau motor mah aman banget, kalau mobil agak, kalau misalkan ada yang berlawanan arah tuh, ya agak sedikit geser dikit lah gitu. Cuman kalau ini diterusin tuh, nanti itu bisa tembus langsung ke tol Sumarekon. Kalau misalkan weekend ini kan jalur puncak nih macet banget nih. Kalau di Maru sendiri kena macet nggak sih kalau di weekend itu? Kalau Maru ya, Karena kan posisinya tadi bisa masuk dari tol ini ya Sumarekon gitu. ya. Kalau dari tol Sumarekon bisa langsung ke Maru nih. Bisa ya. Kalau dari arah Jakarta nggak kena macet berarti ya? Nggak kena satu arah kali. Nah, satu arah. Nggak kena satu arah bisa langsung nyampe ke Maru. Oh bisa. Bisa banget. Berarti teman-teman nggak perlu khawatir ya, meskipun di jalanan macet, tapi ada jalur alternatif Yang lewat Sumarekon gitu. Bisa langsung Sumarekon, anti satu arah. Anti satu arah berarti ya? aman. Oke. Ada nggak sih cerita-cerita lucu atau kesan yang lucu gitu loh, yang menarik lah selama tamu berkunjung ke sini? Mungkin Yang kemarin ulang tahun itu ya. berkesan. Oh iya Berkesan. Jadi bukan lucu ya, lebih ke berkesan ya. berkesan. Jadi kita baru running nih ceritanya. Kita masih belajar nih, learning by doing lah. Semua serba learning by doing. Terus ada satu tamu yang mesen mau ngerayain ulang tahunnya di sini. Dan itu udah ribet banget, dari mulai ngedekor, nyiapin hal banyak. Itu pokoknya jadi kita juga dilatih teamwork dari sana. Terus kita mempersiapkan, dan ada satu lagi yang mengharukan. Jadi si kakak yang ulang tahun itu sendiri, dia itu ngundang anak yatim, memberikan santunan anak yatim, dan ngetraktir grill semuanya. Nah, itu sih yang berkesan. Itu sampai 30 orang loh. 30 orang ya. Nah, mantap gitu. Semoga buat kakak yang berulang tahun di Maru, Ya. panjang umur, Panjang sehat selalu, umur, banyak sehat selalu. rezekinya. Kalau teman-teman dari Jelajah Puncak nih ingin ngadain event misalkan di Maru ini untuk ulang tahun kah atau mungkin honeymoon kah, itu kena cas nggak sih buat dekorasi segala macamnya? Ya kalau ngedekor sendiri nggak masalah. Nggak masalah. Bisa aja gitu, nggak kena cas. Tapi kalau misalkan kita bantu dekor ya masa iya sih kerja bakti. Biasanya sih hanya alat-alatnya saja. Kalau misalkan pun bawa dari tamunya sendiri alat-alatnya, kita bisa bantu buat dekorkan. Gitu. Tenaga kerja nggak usah. Kalau misalkan mau semuanya terima beres, kita bisa juga. Bisa juga. Oh, berarti si tamu beli propertinya tim dari Maru ini yang ini dekorasinya. Yang gitu? dekorasi ataupun kalau misalkan menyerahkan semuanya nih, kita hanya terima beres saja, datang ke sini sudah selesai, itu kita bisa juga. Bisa Oh, juga. bisa gitu ya. Berarti semuanya disiapin oleh tim dari Di Maru gitu dari ya? Maru. Oke. Terus ke depannya nih, Maru ini mau dibawa kemana sih? Atau mungkin mau ekspansi di tempat lain kah? Ataukah ingin mengembangkan Maru ini sendiri gitu? Nah, ini mungkin pertanyaan strategis banget ya. Takutnya ditiru nanti. Jadi ya tentu kalau kita memulai usaha, kita pengen usaha kita maju. Cuman kebetulan di depan kita tuh jalan. Betul. Kalau kita maju ngalangin jalan. Jadi tentu pengen maju, pengen sebanyak mungkin, karena cita-cita dari Maru, awal mendirikan Maru itu sendiri, kebanggaan kita bukan seberapa omset yang bisa kita dapat, Yes. tapi seberapa banyak karyawan yang bisa kita hire. Yes. Kenapa? Karena kita masih percaya bahwa musuh negara itu dua. Satu, korupsi, kedua, pengangguran.
Kalau korupsi kita bukan penegak hukum, jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Yes. Tapi barangkali kalau dalam hal pengangguran kita bisa hire 1 orang, 2 orang kayak gitu. Jadi kita pengen bisa meng-hire orang sebanyak-banyaknya. Ya di puncak ini sendiri masih banyak teman-teman yang masih nganggur, dan kita pengen bisa membuka lowongan pekerjaan sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang lagi tidak ada pekerjaan, yang di puncak, jadi nggak usah jauh kemana-mana, udah bisa kerja di daerah sendiri kayak gitu. Jadi FYI gitu ya. Itu FYI gaya. Ya ini mungkin sekarang ada 32 orang ya yang kita, sekarang karyawan kita. ada 32 orang yang kita hire untuk 32 teman baru. orang ya. Nah, Mungkin akan ini terus pun salah bertambah, satu hal menarik bagi saya pribadi, Pak. Gitu. Bagaimana cerita sampai sekarang ada di Maru gitu. Itu kan banyak pengorbanan yang harus kemarin ditinggalkan lah. Baik, Itu salah satu kemarin dengan tadi visi misi Maru itu ke depannya gitu kan sangat keren sekali. Ya udah untuk memutuskan buat join di Maru. Jadi awalnya Pak Rusli ini sendiri udah lama di hotel gitu kan. Terus karena corona lah dan lain sebagainya, akhirnya kita ajakin nih hire bareng-bareng gitu dengan visi misi kita. Pengen ya prinsipnya adalah memang bisa jadi terdengar klise, tapi ini yang jadi patokan kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Berikutnya, malam yaskurinnas wa malam yaskurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, sejatinya tidak bersyukur kepada Allah juga gitu. Jadi kita, satu lagi saya lupa. Kita selalu berterima kasih kepada orang-orang, kepada teman-teman yang ada di daerah Jabodetabek yang masih mau ke puncak meskipun macet-macetan. Itu terima kasih banyak kepada teman-teman yang ada di daerah Jabodetabek. Dan macet itu sendiri saya tidak melihat macet sebagai sebuah hal negatif kalau saya Pak Haris. Lebih melihat sebagai suatu hal yang positif. Karena dari macet itu sendiri banyak orang yang mendapat penghidupan dari sana. Tukang gemblong, tukang tahu, tukang air mineral itu bisa hidup karena berkat macet. Barangkali macet adalah hal yang kita hindari, tapi bagi mereka adalah hal yang mereka yang tunggu-tunggu. Gitu. Jadi setelah tadi saya lupa, kita nggak bilang karyawan di Maru tuh karyawan, tapi kita bilangnya teman-teman Maru. Kita karena ini teman main aja. Kayak tadi ya, grow together. Grow together. Maru Cabin and Grill sendiri. Berarti sekarang udah 32 orang ya yang bekerja di Maru, dan ya mungkin kedepannya akan terus bertambah mungkin ya. Insya Allah OTW 3.200 orang. Amin. Amin. Dengan harga 500.000 bisa nge-grill, bisa nginep, menikmati fasilitas kolam renang, biliar, tenis meja, itu sudah sangat murah sekali ya kalau saya lihat. Sangat worth it Sangat murah sekali. Nah, kalau misalkan temen jelajah puncak nih ingin nginep atau berkunjung di Maru Cabin and Grill sendiri, gimana caranya Pak? Boleh. Kita bekerja sama dengan beberapa platform dari tiket.com sama Traveloka. Tiket.com dan Traveloka. Betul. Ngerokok dulu Pak. Boleh, silakan sambil ngerokok. Nah, Udut, kita udut, bekerja udut. sama. Selain itu, kita juga bekerja sama beberapa admin dari mitra lah, itu mitra admin ya gitu. Ya. Gitu. Boleh, silakan nanti bisa dicek di description. Ataupun kalau misalkan Langsung mau aja ke admin kita ya. Ataupun kalau misalkan mau langsung dapat promo khusus, itu langsung ke admin kita. Admin kita itu selalu ada promo-promo setiap minggu. Selalu standby. Saking Selalu standby. standby-nya sehari standby 25 jam. Tambahan 1 jam lagi. 1 jam lagi. Lemburnya itu. Ya. Kerjanya seminggu 8 hari. Berarti di tiket bisa di salah satu platform bisa ya, di OTA ya. Tiket.com, Traveloka. Betul. Nah, kalau misalkan mau dapat promo khusus, itu langsung langsung ke ke admin admin kita. Maru ya. Betul. Teman-teman Jelajah Puncak, ini adalah konten pertama kita. Kita review Villa Maru. Kita apa adanya. Dan sampai ketemu lagi di video Jelajah Puncak berikutnya. Insya Allah di channel ini kita akan bahas keseluruhan tentang puncak, tempat-tempat yang kita bisa explore bareng-bareng buat jadi referensi, biar nggak kesana-kesana mulu, kesana-kesana aja gitu teman-teman. Jadi nanti di konten kita akan ada villa, akan ada tempat nongkrong, kafe yang akan kita review secara jujur teman-teman. Ya itu aja, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kekurangan. Jumpa lagi di episode berikutnya. Hanupis, hatur nuhun pisan.